Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan, Rohana Kudus adalah pahlawan hari ini yang sudah terlambat sebenarnya diangkat menjadi pahlawan. Iya, Kartini itu kan surat menyurat, korespondensi dengan kawannya di Belanda. Personal kan? Sementara Rohana Kudus pemimpin redaksi surat kabar pertama wanita di Indonesia, wartawati pertama di Indonesia, pemimpin redaksi perempuan pertama di Indonesia, muslimah pertama di Indonesia yang menjadi wartawati. Kalau dia menulis, itu tulisannya dibaca oleh pelanggannya yang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Dia membuka ruang untuk dialektika intelektual di Minangkabau, kaum adat, kaum tua, kaum muda, kaum agama, kaum politis. Itu diberi tempat untuk berdebat. Itu saja lebih unggul dari Kartini yang hanya surat menyurat. Ya kan? Nah, karena dia lebih unggul, itu harusnya dia sudah sejak dulu menjadi pahlawan. Tapi kan baru 2019 ini dijadikan pahlawan oleh Presiden Jokowi. Karena itu alhamdulillah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bobot Rohana Kudus lebih tinggi dari Kartini. Kita bisa carikan bukti-bukti otentiknya untuk itu. Siapa yang bisa membantah bahwa seorang pemimpin redaksi perempuan lebih hebat dari surat-surat? Itu kenyataannya. Nah, Rohana Kudus itu ada kawannya 7 atau 5 tahun kemudian, namanya Saada Alim, pemimpin redaksi suara perempuan di Bukit Tinggi, pemimpin redaksi juga. Mereka berdebat soal gender, soal feminisme, soal maskulin, soal bagaimana kaum matriarkat hidup, ibu-ibu Minangkabau hidup, baik dalam pergaulan sosial, agama, dan pendidikan. Ya, perdebatan itu menyebabkan orang banyak membaca, banyak sekolah. Kalau Anda ingin tahu, gudang-gudang kopi tanam paksa di Minangkabau itu dijadikan sekolah, tempat orang-orang belajar secara sporadis. Sementara itu ada sekolah negeri, sekolah-sekolah Belanda, dan sekolah-sekolah agama. Sekolah agama yang didirikan kaum tua, sekolah agama yang didirikan kaum muda, sekolah raja misalnya. Sekolah raja itu tempat misalnya Tan Melaka belajar, ya, di Bukit Tinggi, sampai sekarang masih ada sekolahnya. Nah, suasana pendidikan yang seperti itulah yang membesarkan Rohana Kudus, dan dia dengan enteng menulis, dan dia dikritik oleh Belanda dan mengkritik pemerintahan Belanda. Dia tidak takut, dia mengolah surat kabar itu. Dia yang meminta, buatkan saya surat kabar Pak Datuk, katanya ke Sultan Maharaja. Dibuatkanlah dia surat kabar Sultan Melayu, terbit bulan Juli 1912. Itu satu-satunya koran perempuan sampai hari ini di Indonesia. Jadi majalah ya, kalau majalah sekarang masih ada banyak. Tetapi yang semangat nasionalismenya, yang semangat spirit perjuangannya, itu hanya Sultan Melayu. Namanya hari ini sudah tak tergantikan lagi. Di zaman Rohana Kudus itu banyak surat kabar yang terbit. Ada pemandangan Islam, ada jago-jago, ada almanar, ada suara perti, ada suara sis, ada rantai emas untuk anak-anak, ada torpedo, ada bintang timur, ada macam-macam surat kabar. Surat kabar di Sumatera Barat itu telah terbit 25 tahun setelah Perang Padri. Dan penulis-penulisnya itu menjadi sastrawan dan menjadi pejuang kemerdekaan. Apalagi satu zaman kemudian itu ada Adi Negoro, ada Hamka, ada Sahrir, macam-macam pejuang-pejuang, ada Yamin.
beliau-beliau itu pergi meninggalkan legasi, meninggalkan intelektualitas, meninggalkan teks bagi generasi muda Indonesia dan khususnya Minangkabau. Sudah meninggalkan legasi bagi dunia jurnalistik. Kalau hari ini ada Rosiana Silalahi, kawan saya itu, ada Najwa Shihab, ada Uni Lubis, ada Feti dari Femina, ada kalau di Padang dulu ada Vina Mulwanti, Padang TV, sekarang dia sudah pindah. Ada Nita, ada Dona, Titin, ada Ratna, ada Mutia Hafiz, ada macam-macam wartawati yang hari ini bekerja dengan baik. Dulu wartawati itu tidak boleh pulang malam, kalau boleh malam pun jangan lewat Isya lah, paling lambat. Banyak hal, angkot tidak ada, dia perempuan, anak menunggu atau orang tuanya resah di rumah dan segala macam. Itu sekarang loh, sekarang memang sudah agak longgar, boleh bekerja hanya dengan HP di rumah, lah keluar-keluar juga nggak apa-apa. Tapi bisa tidak dibayangkan dulu, saya pemimpin redaksi ini, seorang pemimpin redaksi perempuan di zaman penjajahan 1900, belum Sumpah Pemuda loh, 1912, 2 tahun setelah Budi Utomo. Bagaimana orang memandang dia, ya kan? Bukan pandangan itu, tetapi isi kepalanya. Jadi itu menunjukkan bahwa Rohana Kudus itu bekerja dengan intelektualitas. Orang yang bekerja dengan otak, hasilnya akan dinikmati dengan otak. Tulisan-tulisan Rohana Kudus, editan-editan Rohana Kudus, coretan-coretannya, judul-judul yang dia beri pada surat kabar, pada tulisan-tulisan yang terbit di Sunting Melayu, menunjukkan khasanah intelektualitasnya, bobotnya sebagai seorang jurnalis, seorang guru mengaji, seorang istri, dan seorang wanita Minangkabau yang muslimah, yang hidup dalam wilayah matriarkat, yang garis keturunan ibu, dan semua itu ia lalui dengan baik. Rohana Kudus adalah contoh terbaik dari wartawati zaman lampau. Zaman ini tentu tidak ada yang bisa meniru Rohana Kudus, karena medianya berbeda, zamannya berbeda, keadaannya berbeda, tuntutannya berbeda, ekonominya berbeda, pemerintahannya pun sudah berbeda. Yang bisa kita berikan adalah memberikan apresiasi, penghormatan kepada pejuang perempuan ini yang sudah diangkat menjadi pahlawan oleh pemerintah Republik Indonesia.